Assalamualaikum Mams, karena kemarin ada yang komen, Kak bahas perbedaan antara Enfagrow E Plus sama Essential dong. Jadi sekalian aja ya aku bahas semua varian dari Enfagrow. Nah, jadi Enfa itu ada 3 macam, yaitu Essential, E Plus, sama Gentle Care. Dan tahapannya itu ada tahap 1 dan 2 yang disebut sebagai Enfamil 1 sama 2. Terus ada juga tahap 3 dan 4 yang disebut sebagai Enfagrow 3 sama Enfagrow 4. Dan juga ada Enfamama. Yang lengkap itu yang E Plus ya Mams. Kalau Essential itu cuma ada tahap 3 sama 4. Sementara kalau yang Gentle Care itu cuma ada tahap 1, 2, dan 3. Kalau yang Essential ini kayak versi murahnya dari Enfagrow gitu ya Mams. Sementara yang Gentle Care ini mirip sama Cellkit PHP, jadi terbuat dari protein terhidrolisa parsial yang harapannya lebih gampang dicerna sama si kecil. Jadi bisa mengurangi gejala ketidaknyamanan pencernaan kayak kembung, gumoh, dan rewel. Jadi Enfagrow ini memang gak ada susu khusus untuk alergi gitu ya Mams. Tapi bisa kita ingat lagi kayak Morinaga PHP itu, kalau proteinnya itu terhidrolisa parsial akan lebih gampang diserap sehingga mengurangi alergi juga ya. Terus kalau Enfamama ini dipakai untuk ibu hamil sama ibu menyusui. Jadi Enfa ini punyanya Mead Johnson dari Amerika yang sudah punya pengalaman riset nutrisi lebih dari 100 tahun. Untuk yang didistribusiin di Indonesia sendiri itu diproduksinya di Mead Johnson Thailand, terus diimpor sama Mead Johnson Indonesia. Dan ini untuk varian rasa, kemasan, dan harga yang aku ambil dari Shopee ya, tanpa flash sale dan promo gila-gilaan. Kalau misalnya Mams nemu ini ternyata ada loh varian lain, boleh banget untuk komentar di bawah ya. Jadi ternyata untuk yang Gentle Care sama Essential itu cuman ada 1 rasa, sementara yang E Plus itu ada 3 rasa ya. Ini untuk komposisinya ya Mams. Jadi kalau yang E Plus itu nggak semuanya bebas sukrosa ya. Yang vanilla itu ada sukrosanya. Jadi saran aku Mams beli yang original sama madu aja. Kalau yang lain itu aman ya, nggak ada sukrosanya semua. Terus untuk bubuk madu ini juga cuman ada di rasa madu ya. Ini untuk yang dicetak tebal, itu artinya bisa menyebabkan alergi ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau yang PHP ini karena proteinnya terhidrolisa parsial, itu jadi lebih meminimalisir menyebabkan alerginya. Oh iya Mams, untuk semua kandungan ini bisa Mams lihat di websitenya Enfang Indonesia ya. Udah aku share linknya di description box. Nah, kita masuk ke yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang battle-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita bakalan bandingin harga, terus zat gizi untuk otak, pertumbuhan, daya tahan tubuh, lemak dan energi, sama gula dan garam. Nah, ini untuk harganya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi yang di atas itu adalah harga susu per kemasannya, terus yang di bawahnya itu harga susu sekali minum. Jadi sekali minum itu semuanya 40 gram ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau ternyata yang Enfagrow E Plus itu harganya 2 kali lipat lebih ya dari yang Essential. Sementara untuk yang Gentle Care itu harganya selisih kira-kira setengah kali lipat dari yang Enfagrow E Plus. Nah, kira-kira worth it apa sih E Plus itu? Yuk kita langsung bahas yuk. Oke, kita masuk ke pembahasan tabel yang agak rumit ya teman-teman. Jadi untuk yang sebelah kiri ini Essential, dia cuma ada rasa vanilla. Terus yang tengah itu ada E Plus yang rasa madu, original sama vanilla. Dan nanti kebetulan itu untuk yang madu sama original itu semua kandungannya sama ya teman-teman, kecuali yang vanilla. Nanti kalau misalnya ada beda itu bakalan aku tulis di tabelnya. Terus untuk yang Gentle Care ini dia nggak disebutin ya rasa apa, dan di sebelah kanan itu ada fungsinya. Nah, ternyata Mams untuk yang Essential ini kalah ya dibandingin sama E Plus dan juga Gentle Care. Soalnya dia itu kandungan DHA-nya paling rendah. Dia selisihnya sampai 10 mg gitu ya. Terus dia juga nggak punya fosfolipid dan juga sphingomyelin. Terus kolinnya juga lebih rendah 10% AKG gitu kan. Dan itu semuanya fungsinya adalah untuk otak. Jadi kalau menurut aku misalnya Mams lebih mentingin untuk perkembangan otak, kayaknya lebih baik pilih yang E Plus. Dan kalau misalnya anaknya punya gangguan pencernaan, boleh banget untuk pilih yang Gentle Care ya. Soalnya kalau untuk yang Gentle Care ini perbedaannya dibandingin sama yang E Plus itu cuman ada di asam linolenat sama asam alfa linolenat. Jadi walaupun yang Gentle Care itu asam linolenatnya lebih tinggi, tapi asam alfa linolenatnya itu lebih rendah. Jadi kayaknya perbedaannya emang nggak begitu jauh gitu ya dibandingin sama yang E Plus.
Nah ini Mams, kita bisa lihat kalau untuk zat gizi yang dipakai untuk pertumbuhan itu ternyata kandungan di esensial sama E+ itu semuanya sama ya. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Tapi kalau untuk yang gentle care ini beberapa justru lebih rendah dibandingin sama E+ dan juga esensial. Kayak misalnya proteinnya lebih rendah, terus vitamin D-nya juga lebih rendah, klorida lebih rendah, dan juga magnesiumnya lebih rendah. Dia cuman unggul di fosfor aja. Jadi kayaknya kalau untuk pertumbuhan esensial sama E+ itu lebih unggul dibandingin gentle care. Lanjut, untuk daya tahan tubuh itu kita bisa lihat kalau yang gentle care ini nggak punya serat pangan, fos sama beta glukan ya. Karena memang yang gentle care itu kan dia udah proteinnya itu sudah yang terhidrolisa parsial. Jadi memang proteinnya itu sudah aman untuk pencernaan. Soalnya serat pangan sama fos ini kan fungsinya untuk pencernaan ya, beta glukan juga sama. Jadi dia memang nggak butuh itu. Tapi untuk vitamin K-nya dia lebih tinggi ya. Nah cuman Mams, memang untuk beberapa kandungan yang mendukung daya tahan tubuh itu kayak misalnya vitamin C, vitamin E, terus juga zinc itu lebih rendah ya yang gentle care dibandingin sama esensial dan juga E+. Nah sementara untuk yang esensial dan E+ ini dia bedanya cuma di selenium, fos sama beta glukan. Jadi kalau untuk yang seleniumnya itu lebih tinggi di esensial, terus yang fosnya juga lebih tinggi di esensial, tapi yang esensial dia nggak punya beta glukan. Jadi kayaknya yang E+ ini diimbangin ya sama kandungan beta glukannya untuk yang kekurangan dibandingin sama yang esensial gitu ya. Tapi Mams, kalau misalnya kita pilih yang rasa vanilla, itu kandungan selenium di E+ itu sama ya sama yang di esensial, dia sama-sama 25. Kalau misalnya kita pilih yang original sama madu, itu baru kandungan seleniumnya cuma 20. Sekarang kita lanjut untuk kandungan lemak dan energi ya teman-teman. Jadi ternyata yang esensial sama E+ yang rasa madu dan original itu energi totalnya sama-sama 170. Tapi kalau untuk yang E+ rasa vanilla dan juga gentle care itu energi totalnya 180. Terus untuk lemak total, lemak trans itu sama ya. Sementara untuk yang kandungan vitamin B1, B3, B6, B5 dan juga B12 sama biotin itu gentle care justru kalah ya teman-teman dibandingin sama esensial dan juga E+. Tapi kalau untuk yang vitamin B2 terus vitamin B9 itu gentle care lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit gitu. Sementara untuk yang esensial sama E+ itu bedanya cuma di vitamin B2 sama di biotin ya teman-teman. Jadi kalau yang vitamin B2 itu kandungan E+ lebih rendah 5% AKG dibandingin sama esensial. Terus kalau untuk yang biotinnya nih di vanilla yang E+ itu lebih rendah 5% AKG dibandingin sama yang esensial. Jadi kayaknya kalau untuk lemak dan energi nggak begitu ini ya teman-teman, perbedaannya nggak begitu jauh. Dan yang E+ ini untuk yang rasa vanilla dia lebih tinggi kalau menurut aku sih, karena dia memang ada sukrosanya ya. Jadi dia bikin ada energi tambahan atau kalori tambahan gitu loh. Nah kandungan gula ini aku agak sedikit kaget, soalnya ternyata nggak semua susu Enfagrow yang mahal itu bebas sukrosa ya teman-teman. Jadi adalah Enfagrow E+ yang rasa vanilla itu dia sukrosanya lumayan tinggi, yaitu 2,6 gram sekali minum. Bayangin kalau misalnya anak kita minum susu itu sampai 6 botol sehari, dia udah menghabiskan 20 gram gula dalam waktu sehari. Jadi sukrosa itu apa sih? Sukrosa itu kayak gula pasir gitu loh teman-teman. Dan sebenarnya gula pasir itu nggak boleh dikonsumsi sama anak-anak di atas 1 tahun gitu, karena nanti bakalan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Dan kalau misalnya kita ada keturunan gula, itu pasti bahaya banget kan teman-teman. Jadi saran aku, kalau misalnya teman-teman nggak mau ambil resiko, lebih baik pilih yang Enfagrow E+ rasa madu atau original. Nah sementara untuk yang gentle care sama esensialnya aman ya, soalnya dia nggak ada sukrosanya sama sekali. Kalau menurut Mams gimana nih? Kira-kira bener nggak pendapatku? Boleh banget loh untuk komentar di bawah ya kalau misalnya ada sanggahan atau tambahan. Oke Mams, jadi misalnya Mams itu lebih mentingin untuk perkembangan otak, sebaiknya pilih yang E+ ya, soalnya ternyata untuk yang esensial itu kandungannya sedikit di bawah yang E+ sama gentle care. Dan kalau misalnya Mams itu pengen banget untuk anaknya itu terbebas dari masalah pencernaan, itu bisa pilih yang gentle care, soalnya dia terbuat dari protein terhidrolisa parsial, jadi insya Allah lebih aman ya untuk pencernaan gitu. Nah Mams, semua ini tadi analisis aku pribadi dan pengalaman aku pribadi aja ya Mams. Kalau misalnya ada salah atau sanggahan, boleh banget untuk komentar di bawah. Makasih banyak ya Mam udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.